Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, di pertemuan kali ini Bu Nurul akan membahas materi katabolisme. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kenapa kita itu membutuhkan makanan? Karena makanan bisa menghasilkan energi. Nah, kira-kira ada yang tahu tahapannya dari makanan yang kita makan kemudian bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita? Belum tahu? Kita bahas materinya ya. Sebelum ke materinya, silahkan dibaca terlebih dahulu kompetensi dasar 3KD3.2 dan juga tujuan pembelajarannya. Katabolisme. Katabolisme ini merupakan pemecahan molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana dan nantinya akan terjadi pembebasan energi atau ATP. Nah, di sini molekul yang dipecah itu adalah karbohidrat yang nantinya akan dari dipecahnya karbohidrat tersebut akan menghasilkan sebuah energi. Contoh dari reaksi katabolisme ini adalah respirasi. Dilanjut, respirasi ini berdasarkan kebutuhan oksigennya dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerob yang membutuhkan oksigen, kemudian ada respirasi anaerob yang bisa dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Dalam video ini kita akan membahas respirasi aerob. Nah, di sini ada rumusan dari respirasi aerob secara umum. Ini ada C6H12O6 gula dengan menggunakan oksigen 6O2 nantinya akan menghasilkan H2O air plus CO2 karbon dioksida plus ATP atau energi gitu ya. Nah, teman-teman perlu diingat untuk respirasi aerob itu ada 4 ya tahapannya. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif atau disingkat DO. Kemudian yang ketiga ada siklus Krebs dan yang terakhir ada transfer elektron. Bisa diulang, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transfer elektron. Itu tahapan dari respirasi aerob. Sebelum kita bahas tahapan-tahapannya, perlu teman-teman ketahui tempat terjadi dari masing-masing tahapan ya. Nah, ini Ibu kasih gambar. Tahapan pertama tadi ada glikolisis. Nah, itu terjadinya di sitoplasma. Nah, kemudian untuk DO dan juga siklus Krebs itu terjadinya di matriks mitokondria. Tuh yang ada lingkaran warna merah ya. Nah, kemudian untuk transfer elektron itu terjadinya di membran dalam dari mitokondria atau disebutnya krista. Kita bahas tahapan yang pertama ada glikolisis. Nah, pengertiannya nih, glikolisis itu adalah reaksi pemecahan karbohidrat yang memiliki 6 karbon. Tadi kan C6, 6 karbon ya. Kemudian nantinya akan diubah menjadi 2 asam pirufat, yang mana asam pirufat ini adalah molekul berkarbon 3. Nah, tempat terjadinya tadi glikolisis di sitoplasma sel. Kemudian dalam tahapan glikolisis ini nantinya ada 9 langkah. Senyawanya ada 10 senyawa. Nah, dari 9 langkah ini nanti ada tahapan yang memerlukan energi, yaitu di tahap 1 sampai 3. Kemudian ada tahapan yang memecah atom karbon, itu ada di tahapan keempat. Dan ada tahapan pelepasan energi, ini di tahapan 6 sampai 9. Biar nggak bingung, langsung Ibu tampilkan saja tahapannya dari glikolisis. Oke, dilihat pada gambar sesuai dengan pengertiannya ya. Glukosa punya atom karbon, ada 6 atom karbon tuh. Kemudian nantinya akan menghasilkan asam pirufat, itu 3 atom karbon. Nah, coba dilihat pada gambar. Tadi di tahapan 1 sampai 3 itu adalah tahapan yang memerlukan energi atau ATP. Kita lihat, nah di tahapan pertama ini ada glukosa. Ini akan mendapat tambahan fosfat dari ATP atau tahapannya adalah tahapan fosforilasi. Kemudian dari glukosa karena adanya fosfat yang menempel di atom karbon nomor 6, makanya berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian lanjut, itu sudah tahapan kedua dari tahapan
2 ke 3 ini ada yang namanya isomerasi. Glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, kemudian di tahapan ketiga ini ada fosforilasi lagi, ada penambahan fosfat lagi. Jadi yang tadinya fruktosa 6-fosfat ini berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Kenapa? Karena ada fosfat yang menempel di atom karbon nomor 1 dan juga 6. Dilanjut. Nah, tadi di sebelum slide ini Ibu jelaskan bahwasannya di tahapan keempat ini ada pemecahan karbon atau lisis. Jadi yang tadinya ada 6 atom karbon, nah di sini dipecah jadi 2, jadi 3. Nah, ini dari fruktosa 1,6-bifosfat maka berubah menjadi fosfogliseraldehid atau gliseraldehid 3-fosfat atau 3-fosfogliseraldehid yang disingkat dengan 3 pegal PGAL. Gitu. Sampai di sini paham? Lanjut ke tahapan kelima. Jadi tadi dari 3 pegal atau fosfogliseraldehid, di sini terjadi di tahapan kelima terjadi oksidasi, yaitu ada NAD yang nantinya akan mengikat hidrogen. Jadi dihasilkan NADH ya, kemudian terjadi fosforilasi. Nah, ini fosfatnya tapi dari lingkungan sekitar. Ya, bukan dari ATP, beda ya. Nah, kemudian tadi dari fosfogliseraldehid terjadi oksidasi dan fosforilasi, maka berubahlah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Kenapa demikian? Karena fosfatnya menempel di atom karbon nomor 1 dan 3. Bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian lanjut ke tahapan ketujuh. Nah, di tahapan ketujuh ini terjadi di tahapan ke-6, maksud Bu Nurul ya, di tahapan ke-6 ini terjadi pelepasan fosfat. Nah, di sini jadi dari 1,3-bifosfogliserat berubahlah menjadi 3-fosfogliserat karena fosfatnya yang di atom karbon nomor 1 dilepas untuk menghasilkan energi ATP. Nah, jadi di tahapan ke-6 ini sudah dihasilkan energi nih, ATP-nya, fosfatnya udah lepas. Lanjut di tahapan ke-7, dari 3-fosfogliserat berubah menjadi 2-fosfogliserat. Ini terjadi isomerasi. Jadi ada relokasi dari fosfat. Yang tadinya fosfatnya menempel di atom karbon nomor 3, dia berpindah ke atom karbon nomor 2. Kemudian di tahapan ke-8 dari 2-fosfogliserat berubah menjadi fosfoenolpirufat. Ini kenapa? Karena ada pelepasan H2O atau air gitu ya, atau ada tahapan dehidrasi, pengurangan air. Lanjut di tahapan ke-9 dari fosfoenolpirufat ini berubah menjadi asam pirufat. Kenapa? Udah nggak ada fosfatnya lagi nih, fosfatnya sudah lepas membentuk ATP atau energi gitu. Tahapannya selesai. Jadi bisa disimpulkan hasil akhir dari tahapan glikolisis ini ada 2 asam pirufat. Nih, ada kanan dan kiri ya kan? Jadi 2 asam pirufat yang dihasilkan. Kemudian tadi lepas tuh NADH, ya enggak? Waktu oksidasi. Nah, ini jadi ada 2 NADH yang dihasilkan. 2 dihitungnya kanan dan kiri. Kemudian ada 4 ATP, ya enggak? Di tahapan ke-6 ini ada 2 ATP, di tahapan ke-9 ada 2 ATP. Tapi dihitung bersihnya hasilnya 2 ATP. Kenapa? Karena 2 ATP-nya dikembalikan buat ke awal nih. Nanti ketika melakukan glikolisis lagi udah ada modalnya lagi, gitu ya. Bisa dipahami untuk tahapan glikolisis? Baik, kita lanjut ke tahapan dekarboksilasi oksidatif atau DO. Bukan DO-exo ini ya. Oke, jadi DO adalah reaksi perantara antara glikolisis dan siklus Krebs. Jadi sebelum ke siklus Krebs, kita ke DO dulu nih. Tempat terjadinya itu di matriks mitokondria. Kemudian di sini tahapannya dilihat pada gambar. Sesuai dengan namanya, dekarboksilasi, mengalami dekarboksilasi atau pelepasan CO2. Ini kenapa ketika kita respirasi, kita mengeluarkan atau menghasilkan karbon dioksida. Kemudian mengalami oksidasi. Oksidasinya di sini yaitu melepas H2O, kemudian menghasilkan NADH.
Tahapan selanjutnya ini bergabung dengan koenzim A. Nah, ini jadi asam yang tadinya asam pirufat, dia melepas CO2, kemudian melepas H2O dan menghasilkan NADH. Kemudian berikatan dengan koenzim A, berubahlah menjadi asetil koenzim A. Jadi hasil akhir dari DO ini ada 2 asetil CoA. Tadi melanjutkan dari glikolisis kan kanan kiri ya. Jadi 2 asetil CoA, kemudian ada 2 NADH yang dihasilkan. Lanjut ke tahapan ketiga, ada siklus Krebs. Namanya siklus, jadi dia terus-menerus terjadi gitu. Nah, siklus ini diawali dengan pengikatan asetil koenzim A yang tadi dihasilkan dari DO ya. Nah, dia berikatan dengan oksaloasetat dan mengalami serangkaian reaksi, nantinya akan menghasilkan karbon dioksida dan elektron dalam jumlah besar. Nah, ini tempat terjadinya masih sama di matriks mitokondria. Sebelumnya sudah Bunda buatkan jembatan keledai agar kalian mudah menghafalkan si iso ke sunat fuma oke. Jadi tahapannya dari sitrat akan berubah menjadi isositrat, si isositrat, K-nya alfa ketoglutarat, kemudian berubah lagi menjadi suksinil, nat-nya ini adalah suksinat, fu-nya ini fumarat, ma-nya malat, OK-nya oksaloasetat. Begitu seterusnya. Untuk memudahkan, Ibu beri lagu. Jadi tahapan dari siklus Krebs itu ada asetil koasitrat, isositrat, NADH. Menghasilkan 1 NADH ya, 2 kanan dan kiri. Ketoglutarat, NADH, udah 2. Suksinil ATP, menghasilkan 1 ATP. ATP suksinat FADH, menghasilkan FADH. Fumarat, malat, NADH, menghasilkan NADH lagi nih, oksaloasetat. Jadi dari tahapan siklus Krebs, hasil akhirnya ada 4 CO2. Dilihat nih, dari isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat menghasilkan CO2. Kemudian dari alfa ketoglutarat ke suksinil ini juga menghasilkan CO2 karena kanan dan kiri, makanya 4 ya dihitungnya. Kemudian menghasilkan 2 ATP. Kanan kiri yang ngitungnya, sama NADH-nya. Di sini ada 3 yang dihasilkan karena kanan kiri, maka dihitungnya 6 NADH. FADH-nya ada 2 kanan dan kiri. Kita lanjut ke tahapan transfer elektron. Nah, transfer elektron ini merupakan proses penghitungan energi atau ATP yang berasal dari NADH dan FADH yang diperoleh dari tahapan sebelumnya. Elektron dan hidrogen dari NADH dan FADH nantinya akan dibawa dari substrat satu ke substrat yang lain atau dari kompleks satu ke yang lainnya. Kemudian bisa diperoleh hasil. Nah, di sini untuk mengakumulasi hasil dari berapa sih satu NADH itu bisa menghasilkan berapa ATP, kemudian 1 FADH bisa menghasilkan berapa ATP. Gitu. Nah, di sini 1 NADH nantinya akan menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH 2 bisa menghasilkan 2 ATP. Untuk menghitung hasil akhir, jadi tinggal kita cantumkan saja ATP, NADH dan FADH yang diperoleh di glikolisis, DO dan siklus Krebs tadi. Nah, kemudian tinggal dikalikan saja ya. Untuk NADH kan 1 NADH sama dengan 3 ATP. Jadi NADH-nya dikali 3, kemudian FADH-nya kan 1 FADH 2 ATP. Jadi tinggal dikalikan 2. Nanti diperoleh hasil bahwasannya dalam respirasi aerob, dalam satu siklus respirasi aerob bisa menghasilkan 38 ATP. Begitu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.